Pemirsa, jumpa kembali dengan saya, Septina Dulestari, Airupas News dalam program Berita Airupas edisi Jumat 5 Februari 2021. Berita terkini akan kami suguhkan untuk Anda. Kondisi jalan Provinsi Tumbang Titi, Jelai Hulu masih terlihat parah. Camat Tumbang Titi, Jelai Hulu, Marau, dan Airupas berupaya melakukan perbaikan dibantu beberapa perusahaan swasta melalui program Corporate Social Responsibility. 10 hari perbaikan belum mendapatkan hasil yang signifikan. Apa yang menjadi kendala di lapangan? Seperti apakah tindak lanjut dari upaya perbaikannya? Inilah berita selengkapnya. Jalan yang menghubungkan 5 kecamatan yakni Tumbang Titi, Jelai Hulu, Marau, Airupas, dan Manis Mata, tepatnya antara Mahawa dan Tanjung, kurang lebih 10 km, menjadi titik yang paling parah dengan lubang yang dalam serta berlumpur. Camat Tumbang Titi, Jelai Hulu, Marau, dan Airupas sepakat untuk mengambil sikap berupaya segera mengatasi permasalahan akses transportasi ini. Keempat camat tersebut bersama Forkopincam dan tokoh masyarakat mengundang unsur pimpinan beberapa perusahaan swasta guna membahas sekaligus mengupayakan perbaikan ruas jalan yang kian hari kian parah dengan menggunakan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility. Kurang lebih 10 hari berjalan sejak dilakukan perbaikan pada tanggal 25 Januari 2021 yang lalu, peningkatan ruas jalan ini belum menampakkan perubahan yang signifikan. Hal ini disebabkan beberapa faktor kendala yang terjadi di lapangan. Camat Tumbang Titi, Sabran, menyebutkan selain kendala yang disebabkan intensitas curah hujan yang masih tinggi, beberapa upaya pendekatan kearifan lokal juga perlu dilakukan, dan ini juga perlu waktu dan proses yang baik, agar tidak menimbulkan masalah baru. Demikian pula, sangat penting mengalihkan arus lalu lintas kendaraan agar pekerjaan dapat berjalan maksimal. Tapi seperti yang kami pantau bahwa ini kurang lebih sudah 10 hari Pak ya, tapi setelah kami perhatikan belum juga menunjukkan hasil yang signifikan. Menurut Bapak seperti apa? Ya baik, jadi alhamdulillah ini yang jelas kami selaku tuan rumah lah ya, ini case-nya ini di Tumbang Titi. Kami tetap pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak kawan-kawan pihak manajemen perusahaan baik yang tambang maupun perkebunan. Karena jujur saja ini yang membantu ini ya bukan dari perusahaan di wilayah kecamatan kami, ini dari luar malah dari Jelai, Marau, Airupas. Ini yang luar biasa. Dari pertemuan pertama kita sudah laksanakan, nampaknya action di lapangan sudah dilakukan hampir 10 harian ya. Nah, ini bermacam-macam kendala lah. Hari pertama kita kerja, besoknya hujan lagi. Jadi pertama yang menjadi kendala kita belum terlalu nampak ini faktor cuaca. Itu cuaca yang tidak mendukung. Kemudian di lapangan ini macam-macam kendala teknis. Ada yang kemarin tengah kerja, alatnya rusak dan sebagainya, itu kendala teknis juga. Kemudian kami di lapangan juga dengan pemerintahan desa, BPD juga kepala adat kita ini masih mensosialisasikan sambil jalan sambil sosialisasi agar pekerjaan kita di lapangan tidak ada kendala. Artinya kita dengan tanah-tanah atau tumbuh-tumbuhan yang punya warga yang di kiri kanan jalan ini supaya tidak ada kendala, itu yang agak menjadi kendala kami. Pendekatan itu agak memakan waktu juga lah, karena ya yang namanya masyarakat ini, warga ini kadang-kadang kalau tidak kita pandai pendekatan ini membuat masalah baru lagi, nanti tidak maksimal kita nanti ini. Artinya bukan terkendala hanya karena teknis di peningkatan jalan saja, tapi mungkin proses untuk pelepasan tanam tumbuh masyarakat mungkin gitu. Iya, termasuk tanam tumbuh, termasuk juga yang meeting sudah terlanjur dibuat ini juga kita perlu pendekatan dan sosialisasi yang baik lah dengan masyarakat. Kita tidak mau nanti pada pelaksanaan kita nanti terjadi hal-hal
tidak kita inginkan seperti itu. Kalau menurut pihak manajemen beberapa perusahaan, apakah mereka memang komit untuk menyelesaikan jalan ini? Mereka, kawan-kawan ini semua dari pihak manajemen ini komitmen Pak. Apalagi kita tadi udah jelaskan juga dengan Muspika semuanya ini kan bagi kawan-kawan dari pihak manajemen perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban yang sudah kita sepakati, bahkan mereka akan kita berikan sanksi juga seperti itu. Nah, di samping itu mohon maaf juga mungkin kendalanya kemarin yang belum terlalu efektif ini karena kita kemarin belum mengadakan penutupan jalan sehingga mereka juga bekerja tidak maksimal. Ada yang mobil nyangkut harus narik juga, jadi tidak maksimal di situ. Camat Jelai Hulu Markus juga menambahkan hal yang sama, bahwa area jalan yang diperbaiki mulai tanggal 8 Februari 2021 ke depan akan ditutup bagi kendaraan beroda 4 selama 10 hari. Untuk sementara, arus kendaraan dialihkan melalui Punuk dan Mambok. Ia berharap masyarakat mau bersabar dan mendukung upaya ini. Jika tidak ada kendala, Markus mengestimasi 10 hari ke depan pekerjaan ini dapat terrealisasi dengan baik. Selamat sore Pak Camat. Siap, selamat sore. Seperti kita lihat di lapangan bahwa hasil evaluasi hari ini menampakkan sepertinya memang dari 10 hari ini belum ada perubahan atau peningkatan yang signifikan tentang peningkatan ruas jalan ini Pak. Seperti apa menurut Bapak? Ya, baik, kita melakukan evaluasi dengan harapan ada perubahan signifikan. Makanya hari ini kita adakan evaluasi dengan tujuan apa kendala kita di lapangan. Apakah kita kekurangan unit atau masalah dengan lahan dengan masyarakat, maka kita perlu evaluasi. Setelah itu kita sama-sama turun ke lapangan, cek lokasi supaya apa permasalahan bisa kita selesaikan. Itu. Yang kedua, semoga cuaca mendukung, pekerjaan kita tidak terhalang, dan harapan kita bersama adalah untuk perbaikan infrastruktur melalui CSR beberapa investor yang ada di Kecamatan Jelai Hulu, Marau, dan Airupas. Dan mudah-mudahan ini dapat terlaksana dengan baik sehingga membantu perputaran ekonomi masyarakat baik itu yang ada di sekitar wilayah selatan. Salah satu kendala yang kami dapati bahwa ketika perbaikan jalan ada juga unit yang melintas. Kira-kira kendala ini seperti apa Pak solusinya? Ya, baik. Kami melalui Porkumpincam 4 kecamatan sepakat untuk menutup akses jalan tersebut biar alat kita bekerja dengan maksimal dan kita juga bekerja tidak ada kendala. Maka kita sosialisasikan supaya masyarakat tidak melintas jalan tersebut, terutama ekspedisi, sembako dan lain-lainnya, kecuali seperti urgen kayak ambulan itu dipersilakan. Dan ke depan mudah-mudahan kami minta dukungan dan partisipasi masyarakat luas dan para pengusaha supaya kita dapat bahu-membahu ada sebuah kerjasama yang baik untuk kepentingan kita bersama. Kira-kira penutupan sampai berapa hari Pak? Penutupan kita tutup paling lambat perkiraan estimasi jarak sekitar 10 kilo, kita mau ke waktu sekitar 10 hari. Artinya penutupan total itu terhadap angkutan yang bermuatan berat saja Pak ya? Iya, termasuk tidak hanya termasuk mobil-mobil kecil supaya tidak mengganggu aktivitas kita. Apakah Jadi, karena kita akan silakan para driver atau sopir mencari alternatif dari Tumbang Titi lewat Kelampai, Mambuk dan seterusnya. Mobil kecil kita bisa arahkan ke Tebang, Pasir Mayang. Karena ini kondisi panas, saya yakin mobil kecil bisa lewat. Oh, artinya ada jalan alternatif lain? Siap, ada alternatifnya. Jadi kita tidak semerta-merta menutup akses masyarakat, tapi juga sudah ada pertimbangan. Dan kita sudah berkoordinasi dan melalui pertimbangan yang matang sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Nah, biarlah masyarakat kita menderita satu hari, tetapi daripada yang berkepanjangan seperti ini, jadi kita mohon bantuan dan dukungan seluruh lapisan masyarakat di wilayah Tumbang Titi, Jelai Hulu, Marau, Singkup, Airupas dan Manismata yang menggunakan akses jalan provinsi Tumbang Titi Tanjung. Ya, estimasi pengerjaan kira-kira berapa hari ke depan Pak selesai? Setelah kita perhitungan paling 10 hari 10 dengan unit yang ready di tempat, dengan jumlah unit yang ada maksimal 10 hari. Karena kita tidak ada kendala di lapangan yang berarti, karena latrit tanah kuari kita sudah siap, kita sudah menghubungi para pemilik lahan, mereka siap mengikhlaskan membantu kita
untuk pengadaan latrit atau tanah timbun. Jadi kalau alat semua mendukung, 10 hari cukup. Jadi kami minta kepada masyarakat untuk bersabar supaya untuk tidak melalui dulu jalan poros ini untuk perbaikan kita di kemudian hari. Terima kasih, itu saja. 10 hari efektif atau sudah dipertimbangkan? 10 hari efektif itu sudah. Semoga aja cuaca tidak hujan, tapi setelah kita perhitungan 10 hari itu 10 hari sudah efektif. Artinya 10 hari itu bekerja terus, Pak? Bekerja terus. Oh, baik. Kalau cuaca mendukung, malam action kita. Baik. Jadi 10 hari itu harapan kita sudah bisa dilewati dengan baik dan aman. Dan tidak ada lagi kita akan untuk mudah-mudahan. Makanya mohon dukungan pada masyarakat, terutama masyarakat pengguna jalan dan seluruh lainnya. Kita berdoa semoga tidak hujan, akses masyarakat juga bisa dikurangi sehingga ini akan memudahkan akses kita ke tempat yang telah kita perbaiki ini. Camat Airupas, Nikodemus Erpan, yang turut memprakarsai perbaikan jalan ini mengutarakan bahwa kewenangan kendali penganggaran ruas jalan ada pada pemerintah provinsi. Terkait banyaknya pertanyaan dari berbagai pihak, mengapa pemerintah daerah Kabupaten Ketapang tidak lekas mengambil langkah perbaikan? Nikodemus Erpan menjelaskan bahwa ada ketentuan pemerintah daerah kabupaten atau kota tidak boleh menuangkan sejumlah anggaran pada pekerjaan yang menjadi kewenangan provinsi maupun nasional. Ditegaskannya pula bahwa ia yakin pemerintah provinsi akan konsen terhadap masalah ini. Baik, terima kasih, selamat sore. Tepatnya kita memang berada di Poros Tumbang Titi Tanjung ini, kebetulan di lingkungan sekitar Desa Mahawa yang menjadi titik sentral perbaikan kita atas koordinasi kita, komunikasi kita beberapa camat, terutama 4 camat wilayah selatan ini, Jelai, Camat Airupas, Marau, dan Camat Tumbang Titi. Kenapa kita melihat pada titik ini yang harus menjadi concern kita, karena memang titik ini sangat parah sekali. Nah, kalau yang kita tahu belakangan ini memang kami belum pernah tahu anggaran dari provinsi yang akan mengucur ke jalur provinsi ini. Tetapi kita sangat berharap ke depan, kita sangat berharap bahwa provinsi konsen untuk menata kembali ruas jalan yang merupakan kewenangan provinsi. Dan saya kira itu tidak menjadi sebuah alasan bagi pemerintah provinsi, karena toh kita di Kabupaten Ketapang sudah dituangkan, saya kira pasti melalui pemerintah daerah dituangkan usulan-usulan untuk perbaikan poros-poros provinsi melalui Musrembang Kabupaten, bahkan Musrembang Provinsi. Saya kira pemerintah daerah, Bupati dan DPR, saya kira selama ini konsen menyampaikan itu kepada pemerintah provinsi. Nah, kenapa hari ini misalkan pemerintah kabupaten tidak bisa melaksanakan? Karena memang sudah ada aturan dan ketentuan yang menyatakan bahwa pemerintah kabupaten kota tidak bisa menganggarkan sejumlah anggaran kepada poros ruas jalan yang domainnya provinsi atau bahkan nasional. Maka itu menjadi tanggung jawab provinsi. Kewajiban kita pemerintah daerah Kabupaten Ketapang, bahkan kami para camat, menyampaikan usulan kepada pemerintah provinsi. Nah, terkait dengan pertanyaan bagaimana ke depan, apakah akan diturunkan anggaran, sejumlah anggaran untuk ruas jalan provinsi yang ada di Kabupaten Ketapang khususnya, Provinsi Kalbar, saya kira itu wajib dan itu harus. Dan kami dari pemerintah kecamatan akan mengawal ini, menyampaikan juga usulan-usulan dari kecamatan untuk provinsi melalui pemerintah Kabupaten Ketapang. Dan saya kira bukan hari ini saja, dari tahun-tahun sebelumnya itu sudah dijalankan. Tapi ketika pemerintah Kabupaten Ketapang setiap waktu menyampaikan itu, saya kira pemerintah provinsi juga akan memahami itu dan yakin ke depan ruas jalan provinsi yang ada di Kabupaten Ketapang akan menjadi perhatian dari pemerintah provinsi. Saya masih punya keyakinan itu. Karena perbuatan kita, teman-teman dari perusahaan yang sampai pada hari ini juga bukan kami menggugah pemerintah provinsi, tidak, tapi karena fakta yang terjadi pada hari ini. Ketika kita tidak berbuat, kita pun susah untuk melalui di sini. Yang akan terdampak masyarakat. Dari sisi ekonomi, masyarakat akan merasa keberatan. Alur yang seperti ini, mobil harus nginap, yang membawa sembako misalkan, dan harga-harga sampai pada titik di bawah pasti akan naik. Tidak dapat disalahkan karena dengan kondisi seperti ini. Nah, ini kewajiban kita bersama, pemerintah kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi, untuk ada sinergisitas agar kelancaran ini dapat terjalin dengan baik. Saya kira itu. Tumbang Titi pasti jadi.
Dari Jelai Hulu, tim Airupas News melaporkan. Demikian Airupas News edisi hari ini. Saya Septina Deulestari beserta tim redaksi yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih Anda telah bersama kami dan sampai jumpa.